Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Intisar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan malam hari ini insyaallah kembali kita membaca kitab Bulughil Maram untuk mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pembahasan kita masih pada bab syurutis shalah, syarat-syarat salat yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kita telah masuk pada pembahasan syarat menghadap kiblat. Sebagaimana kemarin telah kami sampaikan bahwasanya syarat menghadap kiblat ini adalah kewajiban, dan kewajiban ini disepakati oleh para ulama sebagaimana penukilan ijma' yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Di pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji hadis yang kelima di dalam bab syurutis shalah ini di kitab Bulughil Maram, yaitu hadis Amir ibn Rabi'ah yang menyebutkan bahwasanya para sahabat dan Nabi dan para sahabat ketika di malam hari tidak bisa menetapkan arah kiblat. Mereka kemudian berijtihad untuk menetapkan arah kiblat dan kemudian sholat. Nah, pada saat di pagi hari kemudian didapati perbedaan arah kiblat. Mereka ternyata menghadap ke arah yang bukan arah kiblat, karena di malam hari sangat gelap, jadi tidak bisa menetapkan di mana bintang yang berada di utara, di selatan. Ini tidak terlihat di malam tersebut. Nah, ketika di siang harinya tidak diulang kembali, dan kemudian Allah turunkan kalam Allah, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan kemudian didhaifkan. Namun bersamaan dengan demikian Al-Imam At-Tirmidzi menukilkan justru jumhur ulama atau mayoritas ulama berpegang dengan makna dari hadis ini, yaitu apabila seseorang telah berupaya untuk mencari arah kiblat dengan melihat alam dan ternyata kemudian dia tersalah, maka sholat-sholat yang terdahulu itu dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu untuk mengulang kembali. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan waqad dhahaba aktsaru ahli ilmi ila hadza. Kebanyakan atau mayoritas ahlul ilmi itu berpegang dengan hadis ini. Qala wa bihi yaqul, dan ini adalah pendapatnya para ulama, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, dan kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam Ishaq ibn Rahwiyah. Dan pendapat ini yang kemarin kami kuatkan dari segi makna yang terkandung di dalam ayat ini tadi, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Adapun mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat ketika diketahui bahwasanya arah kiblat itu berbeda, maka dalam mazhab Syafi'i harus diulang. Nah, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan hadis yang keenam di dalam bab syurutis shalah, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Antara timur dan barat adalah kiblat. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, wa qawwahu Al-Bukhari, dan
dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari hadis ini antara timur dan barat adalah kiblat. Ini maksudnya apa? Arah selatan. Kenapa kok demikian? Antum nanti perhatikan di peta wilayah Jazirah Arab. Posisi Mekah itu berada di selatan Madinah. Namun posisinya itu tidak tepat selatan lurus, tetapi selatan agak miring ke arah barat. Nah, hadis ini ketika Nabi SAW mengatakan antara timur dan barat adalah kiblat, artinya kalau sudah menepati arah tersebut, meskipun nanti geser sedikit dari arah kiblat, itu sholat sudah sah, gitu. Dan itu sudah dibenarkan sebagai kiblat. Ini adalah dasar dalil bagi para ulama yang menetapkan bahwasanya wajibnya menghadap kiblat itu adalah menghadap arah, tidak wajib untuk menghadap tepat Ka'bahnya, gitu. Ini adalah pandangannya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, dan kemudian di dalam mazhab Syafi'i satu wajah dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Ini muridnya Al-Imam Syafi'i. Beliau lebih cenderung kepada pendapat bahwasanya yang diperintahkan itu menghadapkan ke arah kiblat dan tidak sampai wajib untuk menempatkan tepat di Ka'bahnya. Nah, dalam perkara ini para ulama ini berbeda pendapat atau terbagi menjadi dua pendapat dalam permasalahan apakah menghadap kiblat itu disyaratkan harus tepat mendapati kiblat, atau dia ketika sekedar sudah sampai ke arahnya dan kemudian kalau nanti ditarik garis lurus ternyata menceng sedikit, gitu kan, itu apakah boleh atau tidak boleh? Nah, ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama tadi sebagaimana kami sampaikan yang didasarkan pada hadis ini, yaitu pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, bahwasanya yang diwajibkan, yang fardun itu adalah menghadapkan ke arah kiblat. Kalau nanti ternyata itu miring sedikit dari kiblatnya, dari Ka'bahnya, hal tersebut tidak mengapa dan tetap sah. Dasar dalilnya adalah ini. Ketika Nabi SAW sudah sudah menetapkan, pokoknya sudah antara timur dan barat kalian sudah menghadapkan, itu sudah sah. Itu sudah sah. Nah, pendapat yang kedua harus tepat ketemu Ka'bahnya. Jadi arahnya ini nanti ketika ditarik garis lurus harus nyentuh Ka'bahnya. Ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas. Al-Imam An-Nawawi ketika menukilkan khilaf ini, beliau mengatakan qad dzakarna anna as-sahiha indana anna al-wajib isabata 'ainil Ka'bah. Di dalam mazhab Syafi'i yang kita tegaskan, meskipun tadi dalam mazhab Syafi'i ada dua wajah, gitu kan. Dua wajah ini dua pendapat yang dikeluarkan oleh murid-muridnya Al-Imam Syafi'i. Jadi ada dua wajah yang menetapkan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada yang berpendapat nanti harus kena Ka'bahnya, ada yang berpendapat nanti cukup untuk menghadapkan ke arahnya saja, gitu. Ini dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat ini. Nah, kemudian yang dirajihkan sebagai mazhab oleh Al-Imam Syafi'i adalah yang tepat mengenai Ka'bahnya, bukan hanya sekedar mengenai arahnya saja. Ini yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan selain mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, wa bihi qala ba'dul Malikiyah, sebagian dari ulama Malikiyah itu berpegang dengan pendapat ini juga, harus kena kena Ka'bahnya. Wa riwayatun an Ahmad, dan ada satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Nah, jadi jika demikian, zahirnya yang nampak di sini ketika Al-Imam An-Nawawi menyebutkan mazhab Malikiyah sebagian berpendapat demikian, kemudian Imam Ahmad satu riwayat pendapat demikian. Artinya nanti
ada riwayat lain dari Imam Ahmad ibn Hambal yang berpendapat bahwasanya cukup arahnya saja dikenai gitu. Demikian pula dalam mazhab Malikiyah, nanti para ulama Malikiyah juga terbagi dua gitu loh. Ada yang menyatakan cukup dia mengenai arahnya saja, ada yang berpendapat harus mengenai kiblatnya, plek gitu loh. Sehingga nanti dalam tiga mazhab ini, baik Malikiyah, Syafi'iyah, juga kemudian Hanabilah, di internal masing-masing mazhab ada dua pendapat ini juga. Adapun nanti yang di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, sepakat bahwasanya yang diwajibkan itu hanya apa? Hanya arahnya saja ketika sudah mengenai ini wajib. Nah, kalau nanti mengenai Ka'bahnya ini lebih bagus lagi gitu kan. Tetapi ketika melenceng sedikit dari Ka'bahnya namun masih pada arah di mana Ka'bah itu, sholat sah dan syarat sholat itu sudah terpenuhi. Ini dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Nah, berkenaan dengan penetapan arah kiblat ini, dahulu di negeri kita ini pernah ada polemik. Jadi ketika sudah ditemukan kemajuan teknologi saat ini kan, itu bisa diukur, ternyata masjid yang sudah dibangun lah kok melenceng berapa derajat gitu dari Ka'bah gitu loh. Nah, kemudian terjadi polemik, ini harus diubah gitu kan, bongkar lagi kemudian masjid. Nah, pada saat itu Allah yarham Al-Ustadz Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub masih hidup pada saat itu. Yang saya ingat, beliau kemudian memberikan fatwa masjid yang sudah terlanjur dibangun, sudah menghadapkan ke arah barat gitu kan, ketika ternyata derajatnya itu nanti melenceng, itu nggak usah diubah, kata beliau. Beliau memberikan masukan demikian dari MUI Pusat pada saat itu, memberikan masukan demikian, masjid tidak perlu untuk mengubah. Dan beliau kemudian mendasarkan dalilnya pada hadis ini. Ketika Nabi SAW mengatakan antara timur dengan barat itu sudah kiblat gitu. Ketika nanti sudah menghadapkan arah tersebut sudah. Nah, ketika antum lihat di peta itu arahnya Mekah itu tidak plek selatan lurus gitu, tapi selatan agak miring. Tetapi Nabi dalam teks hadis ini sudah memberikan kelonggaran gitu. Asalkan arahnya itu sudah mengarah ke sana, meskipun nanti kemudian ketepatannya itu kurang tepat, maka sholat seseorang itu sudah sah. Tetapi di sini merupakan keindahan dari ilham yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para pendahulu kita ketika membangun masjid itu. Di beberapa masjid-masjid yang tua di Nusantara ini, di Indonesia ini, ketika sudah dibangun, ditarik garis lurusnya, itu ada banyak yang kemudian menepati tepat ke Ka'bah gitu kan. Masjid-masjid diantaranya yang saya dapatkan informasinya itu Masjid Sunda Kelapa, itu ketika ditarik garis lurusnya itu tepat pas ke Ka'bah pada saat itu. Nah, untuk saat ini alhamdulillah dengan teknologi yang lebih maju ini, untuk penetapan arah kiblat insya Allah itu sudah lebih dimudahkan lagi ya. Nah, cuma untuk teknis penetapan arah kiblat ini saya nggak punya ilmunya di sini. Nanti silahkan jamaah sekalian merujuk kepada tim yang berkompeten di sini kan, dalam pembangunan masjid nanti kan harus melapor. Nah, nanti ketika dilihat timnya nanti turun menetapkan arah kiblat, itu ada pengukurannya nanti ya. Nah, ini demikian yang berkenaan dengan permasalahan ini. Nah, hikmahnya dari khilaf ini gitu kan, ada khilaf di antara para ulama tentang mana yang wajib, apakah arahnya saja sudah cukup gitu kan, atau harus mengenai Ka'bahnya. Di antara hikmah khilaf di sini ya kita dapati hari ini, tidak semua masjid itu ketika ditetapkan arah kiblat ternyata kemudian ketika ditarik garis lurus itu tepat mengenai Ka'bah. Nah, maka ketika terjadi yang demikian, inilah hikmahnya terjadi perbedaan pendapat. Jadi bagi masjid yang sudah terlanjur membangun, sudah diarahkan ke barat,
diperkirakan mengenai Ka'bah tetapi ternyata tidak gitu, maka tidak perlu dibongkar lagi kemudian menghabiskan dana lagi gitu kan. Ini tidak perlu akad, artinya tetap dilanjutkan saja pelaksanaan ibadah di masjid tersebut karena ada rukhsah atau keringanan dalam permasalahan ini. Allahu taala a'lam. Kemudian hadis yang selanjutnya ini adalah hadis Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu taala anhu tentang rukhsah atau kebolehan tidak menghadap kiblat pada saat pelaksanaan sholat sunnah di saat safar. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan wa an Amirin ibni Rabi'ata, diriwayatkan dari Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu an qol, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Al-hadits muttafaqun alaih. Amir bin Rabi'ah mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya. Kendaraannya Rasulullah yaitu unta. Jadi beliau sedang menunggang unta. Beliau sholat menghadap haitsu tawajjahat bihi, kemana untanya itu menghadap. Zad al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menambahkan yumi'u bi ra'sihi, Rasulullah itu melakukan ima. Ima itu isyarat. Jadi rukuknya itu isyarat dengan menundukkan kepala. Kemudian sujudnya juga menundukkan kepala lebih jauh lagi. Walam yakun yasna'uhu fil maktubah, hanya saja Rasulullah belum pernah melakukannya di salat wajib. Ini hadis Amir bin Rabi'ah demikian. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, wali Abi Dawud min hadithi Anas radhiyallahu an. Wa kana idza safara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika melakukan safar. Ketika beliau melakukan safar, fa'arada an yatatawwa'a. Dan Rasulullah hendak melakukan tatawwu', yaitu ibadah salat sunnah. Istaqbala binaqatihi al-qiblah. Rasulullah menghadap kiblat dulu gitu kan. Jadi berupaya menghadap kiblat dulu. Fakabbara, kemudian beliau takbir, tsumma shalla, baru kemudian beliau salat. Haitsu kana wajhu rikabihi, sesuai dengan arah kemana kendaraan untanya itu menghadap. Wa isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Jadi tambahan riwayat ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah untuk menunjukkan bahwasanya meskipun dalam perjalanan dan kemudian sholat sunnah, kewajiban menghadap kiblat itu tetap berlaku ibtidaan, secara permulaan. Jadi dimulakannya tetap menghadap kiblat, nanti kemudian ketika berjalan ternyata tidak sesuai dengan kiblat, nah ini yang kemudian berlaku rukhsah atau keringanan. Nah dalam hadis ini terkandung beberapa pelajaran fikih. Yang pertama adalah diperbolehkannya atau diberlakukannya keringanan untuk meninggalkan kewajiban menghadap kiblat dalam hal pelaksanaan sholat sunnah di dalam perjalanan. Ketika seseorang itu berada di atas kendaraan yang tidak memungkinkan bagi orang tersebut untuk menghadap kiblat. Jadi tidak memungkinkan bagi orang tersebut untuk menghadap kiblat, maka diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat pada saat itu. Adapun nanti di atas kendaraan yang memungkinkan bagi seseorang untuk menghadap kiblat, misal di atas kapal dan kapalnya besar gitu, memungkinkan bagi seseorang itu untuk berdiri. Nah biasanya di kapal-kapal itu kan ada musola gitu. Nah jadi kalau kapal di musola ada tanda hadap kiblat ke sana, itu jangan dibenarkan dulu. Kalau kapalnya belok-belok itu kan kiblatnya bisa berubah-berubah gitu.
Tapi nanti di atas kapal itu tetap melihat ke arah di mana matahari terbit, matahari terbenam, atau kemudian petunjuk letak-letak bintang untuk menetapkan mana barat, mana timur, mana selatan. Nah, di situ nanti kemudian ditetapkan arah kiblatnya menghadap kemana. Kecuali kalau kapalnya itu nanti satu arah saja. Misalnya pesut bentong yang di Mahakam ini kan jalannya satu arah saja. Kalau nanti berangkatnya ke arah sana, maka ya kiblatnya kemana gitu. Nanti kalau menyusuri menuju ke hilir itu ada perubahan. Nah, itu nanti ditetapkan arah kiblatnya sesuai dengan kemana kapal tersebut itu menghadap. Nah, ini pada situasi dan kondisi di atas kendaraan yang masih memungkinkan untuk bisa menghadap kiblat, tetap menghadap kiblat. Pada saat pertengahan sholat nanti ternyata ada perubahan arah kapal atau arah kendaraan, baru kemudian rukhsah tersebut berlaku. Nah, ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dalam hadis Anas bin Malik tadi. Dengan untanya Rasulullah mulakan dulu dengan menghadap kiblat. Nah, ketika terus berlanjut perjalanannya, baru kemudian perubahan arah kiblat itu baru diperbolehkan. Kemudian pelajaran yang kedua di dalam hadis ini adalah kebolehan untuk melakukan isyarat di dalam sholat jika tidak memungkinkan bagi seseorang itu untuk melakukan rukun-rukun sholat seperti berdiri, ruku, dan sujud, sehingga ketiga rukun ini itu boleh digantikan. Jadi untuk berdiri, karena tidak mampu berdiri, boleh digantikan dengan duduk. Kemudian untuk ruku, karena tidak mampu untuk melakukan ruku di atas kendaraan, maka digantikan dengan isyarat. Demikian pula dengan sujud. Jadi isyaratnya adalah menundukkan kepala. Dan untuk sujud kemudian tunduknya itu lebih dalam lagi. Nah, kemudian terdapat permasalahan di sini ketika Amir bin Rabi'ah ini yang di dalam redaksinya Imam Bukhari menyebutkan walam yakun yasna'uhu fil maktubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya untuk sholat wajib. Nah, maka untuk sholat wajib apakah tetap boleh sholat menghadap ke arah di mana kendaraan menghadap gitu untuk sholat wajib? Karena Rasulullah nggak pernah melakukannya untuk sholat wajib. Kalau sudah masuk waktu sholat wajib, Rasulullah turun dari unta dan melakukan sholat berjamaah, membuat shaf bersama para sahabat yang ada dalam rombongan safarnya gitu. Jadi tidak melakukannya di atas unta. Maka yang demikian ini saya pada kesempatan kali ini mengutip penjelasan dari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ihkamul Ihkam, Syarah Umdatil Ahkam. Nah, di dalam kitab ini beliau mengomentari gitu kan, qauluhu ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Hanya saja Rasulullah itu tidak pernah melakukannya untuk salat wajib. Beliau mengatakan atau beliau mengomentari di sini qad yutamassaku bihi fi anna salatal fardi la tuadda 'ala rahilah. Boleh jadi ada yang berargumen, berpegang dengan dengan kutipan dari hadis ini bahwasanya untuk sholat fardu, untuk sholat 5 waktu itu tidak boleh dilaksanakan di atas kendaraan dengan menghadap ke arah kendaraan ini. Ini boleh saja, ada yang berpendapat demikian. Tapi komentar beliau apa? Walaysa dzalika biqawiyyin fil istidlal. Akan tetapi yang demikian ini enggak kuat dalam argumentasi dalilnya. Kenapa? Li'annahu laisa fihi illa tarkul fi'lil makhsus. Karena hadis ini hanya mengabarkan bahwasanya Rasulullah hanya meninggalkan suatu amal tertentu saja. Walaysat tarku bidalilin 'alal limtina. Sekedar meninggalkan suatu amalan itu belum cukup menunjukkan suatu larangan. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Ketika diambil faidahnya di sini
apa yang belum dilakukan oleh Rasulullah belum tentu hal tersebut terlarang kalau kita nanti mendapatkan naungan dalil dari dalil-dalil lainnya gitu, naungan hujjah dari dalil-dalil lainnya, baik itu Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi yang lain. Seperti misalnya saya ambil contoh mengucapkan shadaqallahul azim setelah membaca Al-Quran. Ini kan dicari hadisnya nggak ketemu gitu loh, belum ketemu Nabi SAW kalau baca Quran itu setelahnya mengucapkan shadaqallahul azim. Tapi kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala pernah memerintahkan Nabi SAW untuk mengatakan sadaqallah, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ini Allah pernah memerintahkan Nabi untuk mengucapkan shadaqallah. Artinya dalam hal ini ucapan shadaqallah ini adalah ucapan yang bebas. Seorang mukmin itu ketika hendak meneladani Nabi SAW mengucapkan shadaqallah dalam munasabah apapun silahkan. Kalau dia mau menempatkannya dalam munasabah setelah baca Al-Quran, ini boleh karena ada dalil umum yang menaunginya gitu. Meskipun nanti secara spesifik ya, secara khusus belum didapati contohnya dari Nabi SAW. Maka kembali kepada penjelasan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id ini, ditinggalkannya suatu amalan oleh Nabi belum tentu menjadi dalil sebuah larangan. Wa kadza al-kalam fi qawlihi illa al-fara'id. Demikian pula pembahasan tentang penggalan hadis kecuali salat-salat fardu gitu kan. Fa innahu sesungguhnya yang demikian ini innama yadullu ala tarki hadzal fi'l, hanya menunjukkan Rasulullah meninggalkan perbuatan ini saja. Wa tarkul fi'li la yadullu ala imtina'ihi, meninggalkan suatu amalan itu belum menunjukkan kepada pelarangan, kama dzakarna, sebagaimana telah kami sebutkan tadi gitu. Nah, kemudian illah atau sebab gitu kan, di antara sebab atau sifat yang menunjukkan, yang bisa kita cermati untuk mengapa Nabi SAW itu tidak melakukan sholat fardu di atas kendaraan. Imam Ibnu Daqiq Al-Id melanjutkan penjelasannya. Waqad yuqal inna dukhula waqtil fariḍah mimma yakthuru ala al-musafirin. Jadi masuknya waktu sholat-sholat fardu itu adalah waktu di mana yang memungkinkan bagi yakthuru alal musafir, artinya banyak waktu bagi para musafir itu untuk melakukan sholat gitu. Ada banyak kesempatan yang dimiliki oleh musafir untuk melakukan sholat fardu 5 waktu, karena ketika mereka melakukan sholat fardu 5 waktu, disitulah mereka kemudian beristirahat. Fatarkus sholati laha 'ala rahilati daiman ma'a fi'lin nawafil 'ala rahilah yush'ir bil furqan. Jadi yang demikian ini ketika Nabi selalu tidak melakukan sholat fardu di atas kendaraan dan selalu melakukan sholat sunnah di atas kendaraan, terkesan memberikan menunjukkan perbedaan antara keduanya, antara sholat wajib dan sholat sunnah. Fil jawazi wa adamihi, dalam hal boleh tidaknya, ma'ama yata'ayyadu bihi minal makna, bersamaan dengan demikian ada penguatan makna dalam hal ini. Wa huwa, itu dalam hal ini apa penguatan maknanya? Anna salawat al-mafruḍah, bahwasanya salat-salat fardu itu qalilatun mahsuratun, jumlahnya itu sedikit dan terbatas, yaitu 5, ada batasannya. La yuaddi an-nuzulaha ila nuqsanil matlub, turunnya seseorang itu dari kendaraan untuk melakukan sholat fardu 5 waktu itu tidak mengurangi tujuan dari perjalanan gitu kan. Beda halnya bi khilafin nawafil, beda halnya dengan sholat-sholat sunnah al-mursalah, yaitu sholat-sholat sunnah mutlak yang dilakukan dengan diperbanyak gitu kan. Fa innaha la hasralaha, sholat-sholat sunnah mursalah ini dia tidak ada batasannya. Fatakallufun nuzul laha yuaddi ila nuqsanil matlub, kalau
memperbanyak sholat-sholat sunnah ini mengharuskan seseorang harus turun dari kendaraannya, ini nanti akan mengurangi tujuan dari perjalanan. Artinya ya perjalanan lambat nyampenya gitu loh. Mau sholat sunnah turun, mau sholat sunnah turun, mau sholat sunnah turun gitu kan. Yang nggak nyampe-nyampe gitu kan. Sedangkan sholat 5 waktu dengan jumlah terbatas yang 5 ini belum mengurangi tujuan dari perjalanan, justru kemudian merupakan bagian dari rutinitas perjalanan, yaitu apa? Istirahatnya gitu kan. Sekalian istirahat, sekalian kemudian melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Ini dalam budaya tradisi perjalanan dahulu di masa Nabi. Nah sekarang tradisi perjalanan hari ini gitu kan serba dibatasi oleh waktu dan jadwal gitu. Kalau kemudian kaidah ini mau antum pakai gitu kan, pesawat yang kemudian berangkat perjalanannya 9 jam perjalanannya 9 jam, di dalam pesawat itu dalam keadaan tertentu tetap duduk di tempat, kencangkan sabut pengaman gitu kan, jangan kemana-mana. Terus kemudian masuk waktu sholat, antum lepas sabuk pengaman, kemudian gemberuduk cari tempat untuk menghadap kiblat di atas pesawat, itu malah memberikan madarat gitu loh. Maka ketika masuk waktu sholat, rukhsah ini tetap berlaku gitu loh. Tadi dari sisi dalil tidak dilakukannya oleh Nabi, ini belum tentu menunjukkan pelarangan. Kemudian di atas pesawat masyaqqahnya besar gitu loh. Pergerakan yang kemudian signifikan itu di atas pesawat itu Allah Ta'ala alam ya, nanti tanyakan sama pilot atau gimana ketika sudah di atas pergerakannya penumpang itu, nanti kalau misalnya masuk waktu sholat dia harus meninggalkan tempat duduk, cari tempat yang agak luas supaya bisa sholat dan kemudian bisa sujud. Ini kira-kira mengganggu proses navigasi pesawat-kah atau tidak? Yang secara zahir saya dapati dari peraturan penerbangan itu gitu kan, sementara jalan menuju WC saja gitu kan disuruh tunda dulu gitu loh, tetap di tempat dalam dengan tujuan untuk keselamatan penerbangan yang dilakukan. Maka melihat dari penjelasannya Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu ta'ala ini tadi, jadi ketika kaum muslimin nanti dalam perjalanan penerbangan yang kemudian pesawatnya itu tidak menghadap ke arah kiblat, di situ termasuk keadaan yang diberlakukan rukhsah ini atau diberlakukan keringanan untuk tidak menghadap kiblat, karena susah, menyulitkan sekali bagi kaum muslimin untuk tetap menghadapkan kiblat pada saat di atas pesawat tersebut. Nah kalau dulu kan masuk waktu sholat dari unta bisa turun, dari pesawat mau turun kemana gitu kan ketika masuk waktu sholat. Hal ini yang kemudian tidak memungkinkan. Nah dahulu kami ketika masih studi S1 memang diajarkan nggak boleh ini untuk ini. Pada saat kami dahulu studi S1 kan perjalanan pulang dari Madinah ke Jakarta, ketika sudah masuk waktu sholat subuh di atas pesawat pada saat itu senior kami itu mengajarkan kepada kami, sudah ambil air wudhu kemudian cari, karena Saudi Airlines pada saat itu kan agak luas, ada tempat yang enggak di tengah itu ya, kami sholatnya berdiri pada saat itu gitu kan. Sebelum saya mendapati pernyataannya Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ini, setelah saya kemudian mendapati penjelasannya Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, oh ternyata ada keringanan dan diperbolehkan. Maka saat ini ketika saya naik pesawat dan kemudian masuk waktu sholat, sudah di atas tempat duduk saja melakukan sholatnya ini. Dan demikian ini pengalaman saya yang berkenaan dengan pemahaman terhadap hadis ini. Nah ini keringanan yang berlaku di dalam hadis ini juga diberlakukan di dalam salat mafruḍah atau salat fardu 5 waktu, kalau memang kondisinya itu sangat menyusahkan sekali seperti itu untuk menghadap kiblat. Jadi di sini dalam hal ini ketika kita mau tarik dalil yang lain gitu ya, kalau dikatakan ini khusus untuk sholat sunnah saja gitu kan,
yang sholat fardu itu nggak boleh, kalau memang nanti ada sebagian kalangan yang berpendapat masih demikian. Maka kita ambil contoh yang lain gitu lah. Sebagian dari antum ada nggak yang sujudnya ngerapetin kaki? Itu kan Rasulullah melakukannya di sholat sunnah. Belum diketahui dalil Nabi itu melakukan ngerapetin kaki ketika sujud di sholat wajib. Coba datangin dalilnya. Nabi melakukan itu di sholat wajib, coba. Dalilnya itu yang ada di Sahih Muslim, itu Nabi sholat malam gitu. Ibunda Aisyah itu kehilangan Rasulullah. Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, kata Ibunda Aisyah. Faltamastuhu, maka kemudian aku cari Nabi ini di mana gitu. Fawajadtuhu fawaqa'tu yadi ala rijl ala qadamaihi, maka tanganku ini mengenai kedua telapak kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sajidun, dan Nabi pada saat keadaan sujud pada saat itu gitu. Wa huwa fil masjidi, di masjid keadaannya sujud mengucap. Nah, Ibunda Aisyah pada saat itu mendengarkan Nabi mengucapkan doa pada saat sujud ini. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini yang diucapkan Nabi pada saat sujud. Ini kan sholat malam gitu kan. Ibunda Aisyah tidur, berarti sholatnya sholat sunnah. Nah, di dalam riwayat Imam Muslim tidak disebutkan Nabi itu nempelin. Jadi di dalam riwayat Imam Muslim yang disebutin tangannya Ibunda Aisyah mengenai kedua telapak kaki Nabi. Nah, di sini ini juga dalil bahwasanya kalau kesentuh istri nggak batal. Kalau batal kan Nabi mengulangi wudhu lagi gitu kan. Wah, disentuh istri terus kemudian mengulangi wudhu, sholat lagi. Tapi ini Nabi tetap melanjutkan sholat malamnya. Ini menunjukkan bahwasanya kesentuh istri dia tidak batal wudhunya. Nah, kemudian yang ada menempelkan ini di mana? Ini di dalam riwayatnya Imam Ibnu Khuzaimah. Di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menempelkan kedua kakinya. Dan Imam Ibnu Khuzaimah itu mengambil riwayat ini dari jalur para perawi Mesir, Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi namanya. Sementara di jalurnya Madinah itu yang diambil oleh Imam, masih ada waktu ya, 3 menit lagi ya, yang diriwayatkan Imam Muslim, ini jalurnya para perawi di Madinah, tidak disebutkan Nabi itu merapatkan kedua kakinya. Nah, Imam Ibnu Khuzaimah berijtihad, terima saja itu loh riwayat ini yang menyebutkan Nabi itu merapatkan kedua kakinya. Kalaupun itu benar, ya itu sahih karena disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Rasulullah itu melakukannya di sholat malam, bukan di sholat fardu 5 waktu. Pertanyaannya, boleh nggak contoh sholat yang dilakukan di sholat sunnah dibawa kepada sholat wajib? Kalau misalnya nggak boleh, maka kemudian menghadap kiblat tidak menghadap kiblat di atas kendaraan pada saat perjalanan yang asal dalilnya itu di sholat sunnah, nggak boleh juga dibawa ke sholat wajib gitu loh. Jadi kan tadi karena Rasulullah melakukannya di sholat sunnah, nggak boleh dibawa ke sholat wajib. Ya sudah, berarti ngerapetin kaki itu di sholat malam aja, jangan di sholat 5 waktu, karena yang di sholat 5 waktu belum ada dalil. Kalau antum ketemu dalilnya yang sholat 5 waktu, kasih tahu saya, itu faidah ilmu buat saya. Tapi sejauh ini yang saya telusuri, untuk sholat 5 waktu Nabi nggak ngerapetin kaki gitu loh hanunya. Itu yang saya dapati, Allah Ta'ala alam. Nah, kalau demikian gitu kan, kalau memang boleh yang didapati di sholat sunnah dibawa aturannya ke sholat wajib gitu, maka kebolehan untuk tidak menghadap kiblat pada saat perjalanan di atas kendaraan dalam kondisi yang memang menyulitkan, ini juga boleh aturan ini dibawa ke sholat ke sholat wajib gitu loh. Sehingga nanti bagi kaum muslimin yang dia mendapati waktu sholat di atas kendaraan yang tidak memungkinkan bagi dia untuk menghadap kiblat, boleh di situ bagi kaum muslimin untuk tidak menghadap kiblat. Karena ketika dia memaksakan untuk menghadap kiblat, ada resiko madarat yang akan terjadi, waliyadzubillah. Maka dalam hal ini
rukhsah ini masih tetap berlaku untuk sholat fardu 5 waktu. Allahu ta'ala alam. Nah, nanti sampai di sini mungkin nanti antum akan dapati perbedaan penjelasan yang demikian ini dengan asatidzah yang lain gitu. Nah, dalam hal ini prinsip saya ini nggak pernah saya maksakan pendapat saya kepada siapapun gitu. Ini hasil dari riset, kajian saya, temuan saya, dari telaah saya di beberapa referensi yang saya ketahui. Antum nanti dapati penjelasan yang berbeda dari ustadz yang lain gitu kan, dan ternyata penjelasan dari ustadz tersebut bagi antum lebih menenangkan pendapatnya untuk diterima, silahkan gitu. Untuk antum pegang pendapat dari asatidzah yang lain perkara hal ini tadi gitu kan. Kalau memang itu pendapatnya lebih menenangkan bagi antum untuk diamalkan. Tetapi yang saya sampaikan ini tanggung jawab saya nanti di hadapan Allah Azza wa Jal, ada dasar dalil, dasar argumen, dan kemudian penjelasan para ulama yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, mengingat perkara ini masih perkara khilafiyah ijtihadiyah, sama nasihat saya seperti sebelum-sebelumnya. Silahkan antum pilih pendapat yang sekiranya menenangkan antum dan lebih berpotensi bagi antum untuk mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat yang mana, silahkan antum pilih itu. Hanya saja nanti dengan pendapat yang berbeda dengan antum, jangan antum celah pendapat tersebut dan kemudian dinyatakan sebagai pendapat yang salah, batil, sesat dan lain sebagainya. Enggak. Hindari untuk mengucapkan narasi-narasi yang seperti ini. Ini saja mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.